Hidup ini adalah perjalanan. Sebuah pencarian akan makna, akan kedamaian, akan kebenaran. Namun, tak semua orang tahu kemana arah yang sebenarnya harus dituju. Di tengah keramaian kota, di antara hiruk-pikuk manusia yang sibuk dengan urusan dunia, seorang wanita melangkah dalam kebimbangan. Ia memiliki segalanya. Tapi mengapa hatinya terasa kosong? Wanita duduk di bangku taman, menatap langit senja dengan wajah penuh kegelisahan. Kamera fokus pada matanya yang penuh tanda tanya. Mikrofon. Takdir membawanya bertemu dengan seseorang yang sederhana. Seorang pedagang cilok di pinggir jalan. Tapi siapa sangka? Dari gerobak kecil dan sajian sederhana, tersimpan pelajaran besar tentang keyakinan, tentang ketulusan, tentang hidayah yang datang tanpa diduga. Seorang pria sederhana, Hasan, dengan senyum tenang, tengah mengaduk kuah cilok. Kemudian, ia tiba-tiba menghentikan pekerjaannya karena azan berkumandang. Mikrofon. Sebuah pertemuan singkat yang mengubah segalanya. Bagaimana kisah ini bermula? Apa yang membuat wanita ini akhirnya memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Kamera film, visual, transisi dramatis. Karin menatap masjid dari kejauhan, kemudian adegan ketika ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mata berkaca-kaca. Mikrofon. Inilah kisah nyata penuh haru. Tentang seorang wanita yang menemukan cahaya di tempat yang tak disangka. Dan semua itu dimulai dari sebuah gerobak cilok di pinggir jalan. Api, jangan lewatkan kisah inspiratif ini. Saksikan hanya di Santri Mole. Api. Karin menatap langit sore yang mulai meremang. Langkahnya gontai menyusuri trotoar kota kecil itu. Pikirannya kusut oleh kehampaan yang tak bisa ia pahami. Ia memiliki segalanya. Pekerjaan mapan, kehidupan sosial yang aktif, tapi jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Di tengah lamunannya, aroma kuah kacang yang kaya rempah mengusik indranya. Matanya tertumbuk pada sebuah gerobak cilok sederhana yang dipenuhi pembeli. Ia mendekat, tertarik bukan hanya oleh bau menggoda, tapi juga oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Seporsi cilok, Pak," katanya. Penjual itu, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang memancarkan ketenangan, tersenyum ramah. "Baik, Mbak. Pedasnya sedang atau ekstra?" Namun, sebelum Karin sempat menjawab, suara azan maghrib menggema di udara. Hasan, begitu nama pedagang itu, menghentikan pekerjaannya. Ia meletakkan alat capitnya, mengusap tangannya dengan lep, lalu menatap para pembeli dengan senyum penuh ketulusan. "Maaf, teman-teman, saya harus salat dulu. Silakan menunggu atau kembali nanti." Beberapa pelanggan tampak terbiasa. Ada yang menunggu, ada pula yang pergi. Karin, di sisi lain, tertegun. Ini pertama kalinya ia melihat seorang pedagang meninggalkan dagangannya demi salat. "Bapak gak takut kehilangan pembeli?" tanyanya spontan. Hasan tersenyum. "Rezeki sudah diatur oleh Allah, Mbak. Yang penting, kita tidak melupakan yang memberi rezeki." Jawaban itu menghunjam sesuatu di hati Karin. Ada keteguhan di balik kalimat sederhana itu. Sesuatu yang ia rasa tak pernah ia miliki dalam hidupnya. Keimanan. Ia duduk di bangku kayu dekat gerobak, memperhatikan Hasan berwudu dengan gerakan lembut. Lalu ia menyaksikan pria itu bersujud di trotoar kecil dekat masjid. Wajahnya tenang, seperti menyerahkan seluruh beban dunia pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Karin iri. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Hasan yang bersujud di trotoar itu tetap melekat dalam pikirannya. Karin mulai datang lagi ke gerobak cilok itu. Awalnya hanya ingin berbincang, lalu perlahan, hatinya ditarik lebih dalam ke dalam pembicaraan mereka. "Apa yang membuat Bapak begitu yakin dengan agama ini?" tanyanya suatu sore. Hasan mengaduk kuah kacang sambil tersenyum. "Karena Islam bukan sekadar agama, Mbak. Islam adalah rumah bagi hati yang tersesat. Sebelum saya mengenalnya, saya juga dulu mencari-cari arti hidup." Karin menatap Hasan lekat-lekat. Ia ingin berkata bahwa selama ini ia pun mencari, tapi tak pernah menemukan jawaban. Suatu malam, ketika ia sendiri di apartemennya,
Karin membuka internet dan mulai membaca tentang Islam. Ia menonton video tentang perjalanan mualaf, tentang bagaimana mereka menemukan kedamaian yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Malam itu, ia menangis. Suatu sore yang berbeda, Karin datang dengan langkah mantap. Ia tidak hanya ingin membeli cilok, tapi ingin mengucapkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Hasan, suaranya bergetar. Saya ingin bersyahadat. Hasan yang sedang melayani pelanggan sontak berhenti. Matanya sedikit membelalak, tapi tak lama, sebuah senyum hangat mengembang di wajahnya. Alhamdulillah, katanya lirih. Matanya sedikit berkaca-kaca. Mereka berjalan bersama ke masjid, tempat di mana untuk pertama kalinya Karin melihat Hasan bersujud. Kali ini, ia bukan hanya seorang pengamat. Ia adalah seseorang yang akan ikut bersujud kepada Tuhan yang selama ini ia cari. Di hadapan seorang ustaz dan beberapa saksi, dengan air mata mengalir di pipinya, Karin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sejenak, waktu terasa berhenti. Dadanya terasa lapang, seolah beban bertahun-tahun yang ia pikul kini luruh. Di luar, matahari tenggelam dengan indahnya, seolah menyambutnya dalam kehidupan yang baru. Dan semua ini berawal dari seorang pedagang cilok yang memilih Tuhan daripada dagangannya.